Halo, saya Intan Berliandere dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi PTLDW Jakarta. Di sini saya akan memberikan atau membahas sedikit mata kuliah teologi sistematika yang telah saya dapatkan, yang terdiri dari prolegomena, bibliologi, dan teologi proper yang diajarkan oleh Papa Lawrence Christian. Saya akan membahas yang pertama dari prolegomena. Prolegomena adalah pendahuluan teologi atau pengantar teologi. Istilah teologi secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata Yunani yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya perkataan atau uraian atau buah pikiran. Jadi pemahaman menurut istilah teologi sendiri adalah uraian atau penafsiran rasional tentang Allah. Yang kedua itu istilah sistematika. Nah, sistematika itu berasal dari kata Yunani yang artinya sunistano, artinya mengumpulkan atau mengorganisasikan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Studi tentang mengorganisasikan menjadi sebagai sesuatu kesatuan yang utuh adalah tentang Allah dalam hubungannya dengan dunia dan manusia. Dapat diorganisasikan sebagai suatu kesatuan yang utuh secara sistematis. Istilah sistematika yang menunjuk kepada suatu tingkatan yang cukup tinggi dalam hal integrasi, konsistensi, dan kesatuan dalam pernyataan-pernyataan dengan fakta-fakta. Istilah sistem atau sistema dapat menggambarkan tentang anggota-anggota dari suatu persekutuan jemaat. Sama dengan konsep soma dalam Perjanjian Baru yang menunjuk kepada gereja sebagai satu tubuh dari orang-orang percaya. Itu poin yang kedua setelah prolegomena yaitu bibliologi. Ada beberapa pokok dalam pembahasan bibliologi yaitu pernyataan, kewibawaan, pengilhaman, ketaksalahan, pengkanonan, keaslian, penerangan, dan kepercayaan. Nah, bibliologi itu sendiri membahas kepada alta bibliologi itu menunjuk bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan ada berdasarkan firman di dalam Alkitab. Karena firman Allah adalah pribadi Kristus. Kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Dan juga firman adalah perkataan Allah sendiri dalam konteks kata-kata yang merupakan ketetapannya sendiri sehingga suatu peristiwa terjadi secara berkuasa. Contohnya kita bisa baca dalam Kejadian 1 ayat 3. Ada pernyataan umum dan khusus. Nah, pernyataan umum ini adalah pernyataan dari diri Allah yang tidak langsung. Ada beberapa pernyataan umum yaitu lewat kemuliaan Allah dan kuasa penciptaan alam semesta. Dan kedua adalah pernyataan khusus. Pernyataan khusus adalah pernyataan Allah secara langsung yang diterima yang dimana Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan yang ketiga, teologi proper. Nah, teologi proper adalah studi tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Teologi proper mendiskusikan tentang kehadiran, kemahatauan, kemahakuasaan, dan kekekalan Allah. Ia mengajar kita tentang siapa Allah dan apa yang Dia lakukan. Nah, apakah Allah benar-benar ada? Allah ada dan pada akhirnya semua orang tahu bahwa Dia ada. Fakta bahwa beberapa orang berusaha sedemikian agresif untuk membantah keberadaannya sebenarnya adalah argumen tentang keberadaannya. Nah, apa saja sifat-sifat Allah? Dalam perkataan seorang penulis himne yaitu abadi tidak terlihat, Allah itu bijak, paling diberkati, paling mulia, yang ada sejak dahulu kata, perkasa,
berkemenangan. Namamu yang agung, kami sembah, mengetahui sifat-sifat Allah, menuntun ke arah memuliakan dan memuji Dia. Apa yang Alkitab ajarkan tentang Trinitas? Pasti kita dapat memahami beberapa fakta tentang relasi antara oknum-oknum Trinitas kepada satu sama lain. Pada akhirnya, hal tersebut tidak dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Namun, ini tidak berarti bahwa Trinitas itu tidak benar atau tidak berdasarkan pada ajaran Alkitab. Apakah Alkitab itu berdaulat? Dan apakah kita memiliki kehendak bebas? Saat kita berbicara tentang kehendak bebas, kita biasanya terpojok dengan perkara keselamatan. Hanya ada beberapa orang yang tertarik mengetahui perihal apakah kita memiliki kehendak bebas atau memiliki apapun untuk kita makan di malam hari. Atau tidak lebih tepatnya kita gelisah perihal siapa yang sebenarnya memegang kendali atas kehidupan kita. Allah Bapa adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang masih diperdebatkan di kalangan banyak orang. Mereka menyatakan jika Allah itu esa atau satu hakikat, berarti Allah dapat dipecah-pecahkan dalam beberapa bagian. Oleh karena itu, lebih jelasnya kita dapat melihat secara detail dan terperinci mengenai pribadi Allah sehingga orang tidak salah mengartikan atau mengenal siapakah sesungguhnya Allah itu. Kepribadian Allah memang nyata karena Alkitab sendiri mengatakannya. Kita bisa baca dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari pernyataan ini jelas sebelum dunia ini dijadikan Allah sudah ada, sehingga tidak ada alasan lagi untuk orang dapat menyangkal dan berkata tidak ada Allah. Selain itu, Yohanes juga berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Keyakinan akan adanya Allah karena kepercayaan itu telah diletakkan oleh Allah sendiri di dalam setiap hati kita, hati manusia. Namun perlu disadari tidak semua orang yang memiliki satu keyakinan yang sama, karena ada juga orang-orang yang tidak percaya Allah itu ada. Pertanyaan ini bukan didasarkan dari praduga manusia semata, melainkan Alkitab sendiri telah menjelaskan dan mengatakan bahwa tidak semua orang dan hanya orang bebas saja yang tidak percaya adanya Allah. Baik, sampai di sini saja penjelasan atau paparan saya tentang prolegomena, bibliologi dan teologi proper. Terima kasih. Untuk teman-teman atau siapapun yang menonton video saya mengajak untuk bergabung di Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way. STT Bethel The Way to reach your destiny.